Hari ini saya ingin menyampaikan apa yang dipikirkan oleh Karl Marx. Karl Marx. Karl Marx. Itu filsuf Jerman ya. Nah, bagaimana pemikiran Marx itu bisa digunakan untuk menganalisa konflik Gereja Masehi Injili di Halmahera. Ini contoh yang saya berikan, nanti Anda bikin terhadap fakta yang lain. Jadi kalau sudah menjadi contoh, jangan ulang lagi ya. Silakan Anda analisis fakta-fakta yang lain. Nah, sebelum kita masuk kepada menganalisa konflik gemi dari sudut pandang Marx, beberapa hal tentang pikiran Marx ingin saya sampaikan, atau prinsip-prinsip pada pikiran Marx. Yang pertama, teori yang paling terkenal dari Marx adalah Das Kapital atau kapital, modal. Jadi ini judul buku yang ditulis oleh Marx yang sangat terkenal sampai hari ini. Judulnya Das Kapital atau kapital. Bahasa Indonesianya modal. Jadi itu menjurus kepada pemilik modal. Nah, menurut Marx, realitas itu materi. Jadi materi itulah fakta. Materi itulah realitas yang sesungguhnya. Semua hal tunduk pada materi. Jadi bukan akal, seperti kalau kita lihat pada beberapa filsuf yang kemarin, itu akal yang menjadi sangat penting. Marx sebaliknya, materi itulah realitas. Materilah yang menyebabkan segala relasi dalam kehidupan manusia. Materilah yang menyebabkan hubungan-hubungan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Penyebab dari semua fakta ini adalah materi. Termasuk relasi-relasi di antara manusia. Jadi materilah daya pendorong untuk semua hal dalam hidup ini. Materilah pendorong dari segala aktivitas. Termasuk aktivitas kerohanian. Jadi Marx mengatakan agama itu dibentuk oleh materi. Relasi-relasi secara materialistis itulah yang melahirkan agama. Keyakinan, termasuk kebijakan-kebijakan, regulasi, hukum, kesenian, apalagi lembaga-lembaga negara, masyarakat, apalagi masyarakat, dibentuk oleh relasi-relasi secara materialistis itu. Jadi materilah yang menyebabkan adanya semua hal dalam dunia ini. Bagaimana manusia berelasi dengan materi itulah kenyataan. Jadi sebenarnya dasar dari kenyataan ini menurut Marx adalah ekonomi. Kan orang berhubungan dengan materi itu soal ekonomi ya. Jadi relasi ekonomi itulah yang menyebabkan kehidupan ini menjadi terlangsung. Relasi ekonomi. Nah, dalam kaitan itulah maka manusia itu hakikatnya adalah homo laborans, bahasa Latin itu ya, atau homo faber, yang bukan homo ludens. Homo ludens itu artinya manusia itu tak berarti kalau tidak bekerja. Manusia itu homo laborans, manusia itu pekerja. Manusia itu homo faber, manusia itu pekerja. Itu bahasa Latin. Jadi itu sangat
sangat alkitabiah. Menurut kitab Kejadian, manusia diciptakan menjadi gambar Allah. Apa itu gambar Allah? Gambar Allah itu adalah mitra Allah dalam kerangka menciptakan. Jadi manusia mitra Allah, manusia harus bekerja. Jadi bekerja itu bukan akibat dari dosa. Bekerja itu hakikat manusia sejak Taman Eden. Jadi tidak ada cerita yang mengatakan dulu kalau Adam dan Hawa termakan buah itu ton kerja. Hidup saja pangko-pangko kaki di surga sana makan mana ya. Kan seringkali cerita itu ada. Dulu kalau Adam dan Hawa termakan buah pengetahuan baik dan jahat, orang ini enak-enak ya. Padahal tidak. Manusia diciptakan untuk menjadi gambar Allah, artinya mitra Allah dalam membangun seluruh ciptaan Tuhan melalui kerja, melalui karyanya. Jadi homo faber, homo laborans itu adalah hakikat manusia. Sangat teologis. Sebagai homo laborans atau homo faber, manusia itu harus menghasilkan dirinya. Jadi dia menciptakan sesuatu untuk dirinya. Dia menciptakan segala sesuatu untuk memperlancar realisasi dirinya. Supaya menjadi manusia. Tentu itu melalui karya, melalui kerja. Karya ciptanya, melalui kerjanya. Jadi intinya bahwa sebagai manusia pekerja, dia harus menghasilkan sesuatu untuk dirinya yang dalam pengertian tertentu, dia menghasilkan dirinya untuk tetap eksis di dalam kehidupannya. Nah, karena itu menurut Marx, manusia itu disebut sebagai gatung. G-A-T-U-N-G, gatung. Apa artinya manusia sebagai gatung? Artinya bahwa manusia itu makhluk alamiah yang berproduksi. Yang berproduksi artinya menghasilkan. Jadi produksi bukan saja dalam pengertian mesin-mesin atau barang, tetapi juga jasa. Jadi memproduksi barang dan jasa untuk dirinya sendiri. Jadi makhluk alamiah yang berproduksi dalam relasi kerja. Dalam kaitan dengan relasi dan hubungan kerja itu, maka ada juga relasi pemilik. Kalau ada pekerja, maka ada pemilik dari kerja itu. Nah, kalau dalam kitab Kejadian, kita mengerti Allah itu pemilik dari seluruh relasi kerja yang dilakukan oleh manusia. Nah, dalam kaitan dengan dunia ekonomi, ada pemilik modal, ada pemilik barang dan jasa, lalu ada orang yang bekerja sebagai pekerja pada pemilik modal, pemilik barang, pemilik jasa itu. Jadi manusia sebagai gatung, artinya manusia itu makhluk alamiah. Jadi kita ini menghasilkan sesuatu itu alamiah. Menghasilkan sesuatu dalam bentuk apa saja. Pikiran kita, ide kita, wawasan kita, kelompok kita, organisasi, regulasi-regulasi, aturan hukum, budaya, kesenian, itulah produksi. Itulah akibat dari manusia sebagai gatung itu. Yang selalu berproduksi. Termasuk menurut Marx memproduksi agama dan masyarakat. Nah, dalam konteks seperti itu, dari relasi alamiah yang selalu menghasilkan itu, yang selalu berproduksi itu,
maka akan terjadi perpindahan. Ada pergerakan, ada perpindahan dari masyarakat tanpa kelas yang disebut Marx sebagai masyarakat asli. Masyarakat asli adalah masyarakat tanpa kelas karena adanya hakikat yang selalu berproduksi secara alamiah itu, maka akan bergerak menuju kepada masyarakat yang terdiri dari kelas-kelas. Jadi ada golongan-golongan tertentu. Ketika terjadi masyarakat yang terdiri dari bermacam-macam kelas itu, maka akan tercipta masyarakat feodal. Nah, ini menurut Marx. Ketika ada masyarakat feodal, maka akan tercipta suatu sistem kehidupan secara kapitalis. Kapitalis itu artinya orang yang memiliki modal itu. Kapital tadi. Jadi ada komunitas yang memiliki dan ada komunitas yang tidak memiliki. Oleh karena hakikat manusia yang tadi itu kita sebut sebagai gatung itu, yang selalu menghasilkan sesuatu, yang selalu berproduksi itu, maka sekali waktu menurut Marx akan tercipta masyarakat yang memiliki dan masyarakat yang tidak memiliki. Masyarakat yang memiliki itu maksudnya masyarakat kapitalis. Yang punya modal, yang punya barang, yang punya jasa, menguasai jasa dan seterusnya. Menguasai kekuasaan, politik, budaya, bahkan agama. Nah, itu secara alamiah akan terjadi. Dan kalau sudah terjadi demikian, maka akan juga terbentuk saling memeras dan memonopoli antara yang kapitalis dan yang istilah Marx proletar, yang miskin, yang tidak punya apa-apa itu. Akan terjadi saling memeras dan memonopoli. Kalau sudah terjadi pemerasan dan monopoli, akan terjadi jurang. Pemisah antara yang kapitalis dan yang proletar. Yang memiliki dan yang tidak memiliki, ada jurang. Ketika jurang itu semakin lebar, menurut Marx, di komunitas proletar itu, yang tidak memiliki itu, akan muncul pemimpin yang disebut dengan diktator proletar. Dia akan memimpin gerakan revolusi. Jadi revolusi akan terjadi secara alamiah oleh karena kondisi itu. Terjadilah revolusi, terjadilah konflik antara orang yang tidak memiliki dengan orang yang memiliki. Tujuannya adalah supaya setelah konflik berlangsung, terciptalah masyarakat tanpa kelas. Nah, ini alur pikiran Marx melihat fakta ini. Dan dia sangat percaya pada saat melahirkan teori ini, dia sangat percaya suatu waktu sistem ekonomi kapitalis akan mati. Nah, tapi ternyata sampai hari ini, apa yang diinginkan oleh Marx tidak terjadi. Kapitalis justru semakin kuat, justru sosialisme yang semakin goyah. Jadi teori-teori Marx tentang masyarakat tanpa kelas tidak menjadi fakta. Sekarang ini kelas semakin tercipta. Orang-orang yang memiliki modal semakin kuat, orang-orang yang tidak memiliki modal semakin habis. Jadi teori Marx tidak menjadi fakta. Tetapi analisis Marx tentang konflik terbukti bahwa selalu terjadi konflik oleh karena ada kesenjangan dalam masyarakat. Nah, itu kira-kira beberapa prinsip dari ide Karl Marx kaitan dengan kehidupan masyarakat. Nah, bagaimana ide itu bisa kita pakai untuk mengerti konflik Gereja Masehi Injili di Halmahera? Yang pertama,
Kalau konflik Gemi ini bukan saja tahun 2013. Konflik Gemi itu sudah dimulai sebelum itu. Nah, saya pernah menulis sebuah buku judulnya Nyaris di PHK Tuhan. Itu menganalisa prakondisi konflik Gemi. Menurut saya konflik Gemi itu bukan 2013. Sebelum itu. Bahkan sejak 2000 berapa ya? Saya lupa juga. Itu rapat tahunan di Jelolo itu. Yang dibikin di Sesadu Lamo itu. Anda belum lahir mungkin juga. Di situ sidang kali itu juga saya ikut waktu itu. So pendeta belum ya? Sudah. Itu membahas konflik ini luar biasa. Jadi ada prakondisi konflik yang memicu konflik 2013 sehingga sampai hari ini ada dua komunitas Gemi. Yang satu beralamatkan Jalan Kemakmuran, yang satu beralamatkan Jalan Pemerintahan. Nah, beberapa gejala-gejala atau fakta-fakta prakondisi konflik itu misalnya imbas dari Pilkades. Bukan saja sekarang. Kalau Anda dari Morotai itu, ada di Morotai. Morotai kemarin Pilkades itu banyak masalahnya dan ada beberapa jemaat pecah juga akibat dari Pilkades. Imbas dari Pilkades. Tetapi juga ada imbas dari mutasi-mutasi pendeta. Ada sebagian pendeta tugas sampai 20-25 tahun di satu jemaat tidak pindah-pindah itu. Tapi ada sebagian pendeta yang baru 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sudah pindah lagi. Jadi kesenjangan ini menyebabkan kritik dari warga jemaat. Dong bilang, di sana sampai 20 tahun belum pindah. Bika orang baru 3 tahun sudah pindah. Terjadilah konflik. Demikian juga ada kebijakan-kebijakan keuangan gereja yang tidak sesuai dengan aturan keuangan gereja. Menyebabkan banyak keresahan-keresahan yang ada di kalangan jemaat. Dulu ketika Gemi masih punya struktur jemaat, wilayah, sinode, itu keuangan jemaat itu dia kandas di wilayah. Sehingga orang di sinode itu terima gaji. Ada yang terima gaji tanggal 90, ada terima gaji tanggal 120, berarti 3 bulan satu kali terima gaji. Kalau tanggal 90 berarti 2 bulan satu kali terima gaji. Dulu begitu. Nah karena itu sidang sinode di Ibu, 3 sekawan itu memangkas struktur wilayah itu lalu tinggal korwil. Dulu itu ada ketua wilayah, sekretaris wilayah, bendahara wilayah, ketua bidang kaum bapak, kaum ibu wilayah, dan seterusnya ya. Jadi ada struktur yang mapan juga di wilayah. Nah karena itu uang-uang dari jemaat disetor ke sinode, ditahan di wilayah itu. Jadi orang yang kerja di wilayah dan orang yang kerja di jemaat itu biasanya makan rotinya lebih besar dari orang yang kerja di sinode. Nah karena itu tahun 2007 sidang sinode di Ibu itu dibubarkan struktur wilayah lalu digantikan dengan korwil. Tinggal satu orang yang memimpin wilayah. Seorang korwil. Karena kondisi keuangan waktu itu. Jadi fenomena kebijakan keuangan yang menyeleweng itu juga menjadi prakondisi konflik. Hal-hal lain misalnya juga ada penerapan tata gereja. Terutama hasil sidang sinode Dorume. Itu ada banyak pendapat yang mengatakan bahwa pelaksanaan manajemen kepimpinan gereja Gemi pada waktu itu tidak lagi sesuai dengan tata gereja. Nah itu kemudian melahirkan konflik. Demikian juga ada pengaruh politik praktis. Nah kalau Anda membaca sejarah Gemi yang menyebabkan konflik, justru itu yang paling menentukan. Ada keterlibatan pendeta dalam dunia politik praktis.
Di pasca rusuh itu hampir sebagian besar anggota dewan di Maluku Utara itu pendeta pada waktu itu. Tapi kemudian mungkin warga jemaat menilai keterlibatan pendeta di politik praktis itu tidak menghasilkan apa-apa bagi gereja. Nah, karena itu ada banyak kritik yang disampaikan oleh warga jemaat. Dan itu memicu konflik. Nah, karena itu di pemilu tahun berapa itu, ada sekian pendeta yang mencalonkan diri, tapi tidak ada seorang pun yang terpilih. Hanya di Halbar kalau tidak salah. Satu orang itu, pendeta Baura itu ya, yang masih terpilih. Tetapi di Haltim, di Halut, di mana lagi, Morotai dan seterusnya, itu warga jemaat tidak pilih lagi pendeta menjadi anggota dewan dan seterusnya. Karena warga jemaat sudah semakin kritis. Nah, tapi salah satu penyebab dari konflik Gemi adalah keterlibatan dalam politik praktis itu. Nah, kalau kita melihat apa itu, penyebab-penyebab konflik yang seperti tadi, imbas pilkades, itu kan kursi. Kemudian ada mutasi yang berbeda-beda pemberlakuannya di antara satu pendeta dengan pendeta yang lain. Itu kan artinya bahwa orang memihak kepada orang-orang tertentu. Mungkin karena dia sering kasih amplop misalnya begitu. Ada pelicin ya. Sehingga dia tetap di situ, yang lain tidak begitu. Kemudian ada kebijakan keuangan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan keuangan gereja. Itu kan soal-soal materi itu ya. Ada kursi, ada uang, lalu ada pelicin-pelicin, itu kan soal materi, soal ekonomi. Kemudian politik praktis. Nah, untuk apa orang mencari kursi di dunia politik? Memang ada juga yang mau mengabdi. Tapi juga ada yang punya tujuan-tujuan pragmatis. Hanya untuk mencari kedudukan. Itu soal materi juga. Jadi kalau kita melihat prakondisi konflik Gemi itu, sungguh-sungguh soal materi. Sungguh-sungguh soal ekonomi. Nah, jangan-jangan konflik Gemi ini gara-gara materi. Jadi para pendeta, Anda nanti jadi pendeta ya. Juga warga jemaat yang mendukung pendeta-pendetanya, misalnya begitu. Pikirannya soal materi saja. Sehingga sampai sekarang tidak bisa baku damai-damai itu. Ya, tidak bisa mencari solusi dalam konflik Gemi. Nah, hemat saya jangan-jangan konflik Gemi ini gara-gara materi. Kalau betul gara-gara materi, besok-besok masih ada konflik lain di gereja kita ini. Kalau gara-gara materi. Nah, apa solusinya? Solusinya adalah mari kita jadikan gereja ini sebagai wahana pembentukan kerohanian umat. Jangan soal materi. Nah, kalau kita berangkat kepada pemikiran Marx tadi, segala hal ini ditentukan oleh materi. Maka hati-hati jangan sampai konflik gereja kita ini gara-gara materi saja. Ya, sehingga orang baku ancam, baku hina, klaim kebenaran. Di antara Anda siapa yang dari pembaharuan? Tidak ada? Tidak ada ya? Semua sinode jalan kemakmuran? Iya. Oh, iya. Bagus kalau ada yang di daerah ya. Supaya bisa diskusi. Yang kedua solusinya adalah jadikanlah gereja ini sebagai tempat pemberdayaan. Nah, pemberdayaan itu harus hati-hati sebab ada pemberdayaan subjek-objek. Ada orang yang merasa diri sudah kuat, sudah berdaya, lalu melihat ada orang yang tak berdaya, lalu menjadikan orang itu objek saja. Nah, pemberdayaan dalam gereja itu subjek-subjek relasinya.
Sama-sama kita ini harus menjadi pemberdaya. Bukan satu subjek, satu objek. Nah, coba Anda baca dulu Galatia 6 ayat 2. Itu yang sering dikutip kalau bikin proposal. Ya, itu sudah. Itu yang jaga orang tulis di proposal ya. Cari dana di jemaat-jemaat, balelang itu kan kutip ayat itu. Bertolong-tolonglah kamu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, hukum Kristusnya di mana letaknya? Hukum Kristus itu kalau kita mau menolong orang, kita tidak menganggap dia objek. Tapi kita menganggap dia sebagai subjek. Relasi subjek-subjek itu maksudnya. Ya, jadi kalau Anda menjadi pendeta di suatu jemaat, datang surat permohonan cari dana, balelang, kutip ayat itu, ya toh, kutip Galatia 6 ayat 2 itu harus kita mengerti yang dimaksudkan dengan hukum Kristus itu, kalau kita membayar lelang itu, dalam hati kita bahwa mereka juga subjek, bukan mereka objek. Kalau kita anggap mereka objek, artinya kita belum memenuhi hukum Kristus. Nah, tetapi ada banyak jemaat yang menerima surat lelang itu bafeto dulu. Baku rubu dulu ya. Nih, orang ada cari-cari dana kondong bikapa kamari. Apalagi kalau jemaatnya sedang membangun. Orang ada membangun kong bikapa balelang kamari. Itu model subjek objek itu begitu. Jadi kita ini sebenarnya adalah pelaku yang memberi pertolongan. Sekalipun kita juga sedang membangun. Itu maksudnya. Jadi kalau Anda nanti bertugas di jemaat yang begitu, berilah dorongan pemahaman Galatia 6 ayat 2 dengan baik. Supaya jangan baku rubuh dapat surat orang mau balelang itu. Ya. Nah itu dalam konsep pemberdayaan. Jadi supaya kita terhindar dari cengkeraman soal materi saja, bisa membangun gereja dengan baik, jadikanlah gereja ini tempat atau wahana pembentukan kerohanian umat dan tempat untuk saling memberdayakan. Ya, kalau kita kembali kepada penyebab konflik gemi, misalnya tentang tata gereja, apa aspek kerohaniannya? Aspek kerohaniannya adalah taat kepada aturan. Bukan hanya kritik-kritik lalu kemudian menyebabkan konflik di antara kita. Hanya karena soal tata gereja. Tetapi aspek kerohanian itu harus kita tumbuhkan, yaitu ketaatan kepada aturan. Kalau kebijakan, keuangan yang menjadi pemicu konflik kita, maka aspek kerohaniannya adalah pertanggungjawaban. Jadi, tata gereja, kita ini bisa menghasilkan ketaatan. Jadi kalau kita kembali kepada Marx, manusia itu adalah manusia yang menghasilkan ketaatan, itulah aspek kerohanian. Pada soal keuangan, menghasilkan pertanggungjawaban, manusia yang selalu bertanggung jawab, itu aspek kerohanian. Kemudian kepada imbas pilkades, apa aspek kerohaniannya? Aspek kerohaniannya adalah jadilah pemimpin yang melayani, bukan pemimpin yang menguasai. Pemimpin yang menguasai itu kecenderungannya rebut kursi. Ketika terdapat kursi, bawa kursi dari rumah. Ketika terdapat kursi, ajak pendukung-pendukung untuk berkonflik. Karena soal materi, soal kursi tadi. Nah, kira-kira begitu. Jadi, itulah cara kita bisa membaca sebuah realitas. Menggunakan pikiran-pikiran mereka yang cerdas-cerdas, para ahli, filsuf, dan seterusnya itu. Bagaimana kita bisa menolong hidup kita sekarang, menggunakan pemikiran mereka yang sangat cemerlang itu. Nah itulah contoh cara bagaimana menggunakan pemikiran filsuf untuk menolong kita membaca dan menyelesaikan persoalan-persoalan hidup kita.
Jadi kalau saya nasihat kepada konflik ini, hindarilah kecenderungan yang materialistis itu. Nah, karena menurut Marx begini, teori Marx itu disebut sebagai dialektika materialistis historis. Itu maksudnya begini. Dialektika materialistis historis itu artinya begini, bahwa seluruh relasi dalam kehidupan kita itu ditentukan oleh materi-materi. Dan relasi yang ditentukan oleh materi-materi itu terjadi tidak pernah berhenti. Dia berlangsung dalam proses untuk menjadi, tetapi kemudian dia ada dalam proses penghancuran. Jadi proses menjadi, proses penghancuran dalam sejarah realisasi diri sebagai manusia yang ditentukan oleh materi itu selalu begitu. Menjadi hancur, menjadi hancur. Sudah mapan, terjadi konflik. Sudah mapan, terjadi konflik. Itulah relasi historis. Fakta-fakta historis dari manusia-manusia yang cenderung kepada materi. Dialektika materialistis historis itu maksudnya begitu. Nah itu hati-hati. Karena kalau kita membangun hidup kita dengan cinta materi, atau cinta matre, ada yang cinta matre ya, itu pasti akan hancur. Cinta uang, cinta harta benda dan seterusnya, pasti akan hancur. Karena memang itu posisi alamiahnya begitu, jadi hancur, jadi hancur. Nah karena itu hindarilah cinta matre itu.